Recep Tayyip Erdogan kembali membuktikan bahwa dirinya adalah politisi senior Turki yang sulit untuk dikalahkan. Dalam pemilu Turki putaran pertama yang baru digelar, Erdogan menjadi kandidat dengan raihan suara tertinggi di antara kandidat-kandidat lainnya. Hal ini sangat menarik untuk dilihat karena pemilu Turki digelar di tengah isu krusial yang sebenarnya bisa saja menggerus suara Erdogan, yakni soal inflasi ekonomi Turki. Maka tidak heran mayoritas lembaga survei di Turki menyebut Erdogan akan kalah hanya dalam putaran pertama pemilu Turki tersebut. Menurut mereka, pesaing Erdogan, yakni Kemal Kılıçdaroğlu, akan meraup lebih dari 50% suara dan akan menang dalam satu putaran. Namun realitas berkata lain. Bukannya kalah, Erdogan justru berhasil memimpin dengan 49,5% suara. Sementara Kemal hanya meraih 44,96% suara. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa pemilu Turki digelar di tengah isu kelesuan ekonomi Turki. Pada Oktober 2022 lalu, inflasi Turki menembus level tertinggi sejak tahun 1997 alias 26 tahun terakhir, yakni sekitar 85,51%. Inflasi Turki ini melompat karena harga energi dan komoditas meningkat imbas dari terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Namun, jauh sebelum itu, ekonomi Turki itu sebenarnya sudah terguncang sejak tahun 2021 lalu. Pada April tahun 2021, inflasi Turki sudah meroket di atas 16%. Hal ini diakibatkan karena adanya gonta-ganti gubernur Bank Sentral Turki dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Ketika itu, Nasi Akbal dicopot sebagai gubernur Bank Sentral secara tiba-tiba. Hal ini mengakibatkan penjualan mata uang lira yang merupakan mata uang Turki rontok di pasaran. Akbal dicopot hanya 4 bulan menjabat sebagai gubernur Bank Sentral. Sebelum Akbal, Erdogan juga sudah mengganti 4 gubernur Bank Sentral sebelumnya. Kebijakan ini dianggap menjadi pemicu turunnya kredibilitas terhadap kebijakan moneter Turki. Lira kemudian terus tertekan sehingga mendorong inflasi lewat adanya aktivitas impor. Seiring berjalannya waktu, inflasi dan penurunan mata uang lira kian memburuk hingga puncaknya pada November 2021 saat sekelompok pengunjuk rasa turun ke jalan di Istanbul. Bahkan sekitar 250 pengunjuk rasa tersebut bentrok dengan polisi di saat mereka mendesak agar Erdogan segera turun dari jabatannya. Inflasi lira terus meroket hingga mencapai 15% terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu, per dolar Amerika Serikat seharga lebih dari 13 lira. Sedangkan pada tahun 2020, 1 dolar Amerika Serikat masih dihargai sebesar 8 lira. Ada kenaikan sekitar 7 lira. Di ibu kota Turki, Ankara, puluhan pendemo juga turun ke jalan guna memprotes harga barang dan kebutuhan yang semakin tinggi akibat adanya inflasi. Para politikus-politikus oposisi Erdogan di parlemen Turki menganggap inflasi ini akan menggiring Turki menghadapi malapetaka paling gelap dalam sejarah Turki. Pemimpin oposisi Erdogan, yakni Kemal Kılıçdaroğlu, menyalahkan Erdogan yang telah memimpin Turki sejak tahun 2003 sebagai penyebab nilai lira yang terus terperosok. Bahkan serangan terhadap Erdogan tidak hanya datang dari kubu oposisi. Mantan Perdana Menteri Turki, yakni Ahmet Davutoglu, yang juga ex-sekutu Erdogan, menganggap kebijakan ekonomi Erdogan merupakan bentuk daripada pengkhianatan. Protes demi protes yang dilakukan berbagai pihak disebabkan oleh ramuan ekonomi Erdogan yang dianggap tidak membantu ekonomi Turki. Saat itu pemerintah Erdogan menerapkan pemangkasan suku bunga bank sentral yang ia yakini dapat menggenjot ekspor, investasi, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Erdogan dan para pendukungnya menegaskan bahwa suku bunga merupakan penyebab kenaikan harga-harga. Erdogan terus mendesak agar bank sentral bisa memangkas suku bunga demi menyelamatkan ekonomi Turki. Di bawah tekanan dari Erdogan, Bank Sentral kemudian telah memangkas suku bunga sebesar 500 basis poin sejak September. Erdogan mengatakan model tersebut akan meningkatkan ekspor, membuka lapangan pekerjaan, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi Turki. Erdogan menolak gagasan bahwa inflasi yang terjadi di sebuah negara harus diperangi dengan menaikkan suku bunga utama. Dia meyakini bahwa hal itu justru menyebabkan harga-harga akan tumbuh lebih tinggi.
Sebenarnya, kebijakan mempertahankan suku bunga yang rendah ini sudah pernah diterapkan oleh Erdogan saat dirinya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2011. Dan kebetulan saat itu, ramuan semacam ini berhasil menekan inflasi Turki hingga 4%. Kebijakan untuk membuat suku bunga tetap rendah ini tentunya sangat bertolak belakang dengan pemikiran ekonomi konvensional pada umumnya. Sebagian ekonom menilai penurun suku bunga untuk menekan inflasi adalah kebijakan yang sembrono. Harusnya menurut mereka, suku bunga justru dinaikkan bukan malah diturunkan. Isu ekonomi ini tentu saja merembet ke politik. Inflasi Turki ini memberi celah kepada para oposisi Erdogan mendesak agar pemilihan umum Turki dipercepat. Saat itu berbagai unjuk rasa di kota-kota juga digelar untuk mengkritik Erdogan. Tapi Erdogan masih kokoh di puncak kekuasaannya dan tidak berhasil diturunkan oleh para pemimpin partai oposisi. Memang pemilu Turki dipercepat, yang tadinya harusnya dilaksanakan pada Juni 2023 dipercepat menjadi Mei 2023. Dan ini pun hanya sebulan dan bukan karena alasan inflasi ekonomi Turki sebagaimana desakan dari para oposisi. Akan tetapi karena pada bulan Juni nanti itu bertepatan dengan musim panas dan libur keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Erdogan bukanlah politisi kacangan yang bisa dengan mudah digoyang dan diturunkan dengan mudah. Erdogan merupakan politisi andal yang karirnya merangkak dari bawah. Ia sudah kenyang makan asam garam dunia politik sejak muda sekali. Di sekolah menengah, Erdogan dikenal sebagai orator yang berapi-api dalam perjuangan politik Islam. Dirinya kemudian melanjutkan studi di Universitas Marmara. Selama waktu itu, ia bertemu dengan Necmettin Erbakan yang merupakan politisi Islam veteran. Erdogan aktif dalam partai yang dipimpin oleh Erbakan, meskipun saat itu ada larangan bagi partai-partai politik yang berbasis agama. Karena Turki sebelum masanya Erdogan adalah Turki yang sekuler sebagaimana ajaran Kemal Atatürk, yang merupakan inspirasi bagi Kemal Kılıçdaroğlu, saingan Erdogan di pemilu Turki tahun 2023. Pada tahun 1994, Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul melalui Partai Kesejahteraan. Terpilihnya kaum Islamis pertama menjadi wali kota ini mengguncang pendirian sekuler Turki. Akan tetapi Erdogan membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang kompeten. Pada tahun 1998, Erdogan pernah dihukum 10 bulan penjara karena dianggap menghasut kebencian agama saat dirinya membacakan sebuah puisi yang membandingkan masjid dengan barak, menara dengan bayonet, dan umat beriman dengan tentara. Ketika Partai Kebijakan Erbakan dilarang pada tahun 2001, Erdogan memutuskan hubungan dengan Erbakan dan membantu pembentukan Partai Keadilan dan Pembangunan. Partainya ini kemudian memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2002, meskipun Erdogan secara hukum dilarang menjadi Perdana Menteri karena keyakinannya pada tahun 1998. Namun setelah adanya amandemen konstitusi pada bulan Desember 2002, larangan tersebut dicabut dan membuatnya dipilih sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri yang baru, Erdogan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan juga Eropa. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat Barat bahwa dirinya anti-Barat dan untuk memperlancar bergabungnya Turki dengan Uni Eropa. Salah satu penentang Erdogan dan partainya, yakni AKP, datang dari partai-partai sekuler yang menjadi oposisi. Ketegangan memuncak terjadi saat AKP ingin memilih kandidat sebagai calon presiden yang dimana diboikot oleh partai-partai sekuler Turki. Erdogan menyerukan pemilihan parlemen lebih awal dan partainya memenangkan kemenangan yang menentukan di tempat pemungutan suara pada bulan Juli. Pada awal 2008, parlemen meloloskan amandemen yang mencabut larangan pemakaian jilbab di kampus-kampus universitas. Para penentang AKP kemudian memperbarui tuduhan mereka bahwa partai tersebut merupakan ancaman bagi tatanan sekuler Turki. Pada musim panas 2013, Erdogan menghadapi curahan ketidakpuasan publik. Hal ini dipicu oleh kerasnya polisi Istanbul membubarkan protes kecil terhadap rencana konversi taman umum menjadi kompleks perbelanjaan. Insiden itu kemudian memicu demonstrasi yang lebih besar di seluruh Turki. Mereka mengutuk dan menggambarkan bahwa Erdogan dan partainya, yakni AKP, menjadi otoritarianisme. Pada musim panas 2016, Erdogan pernah ingin dikudeta oleh militer, namun untungnya hal ini tidak berhasil. Saat itu sejumlah kecil personel militer menduduki jalan-jalan di Ankara dan juga Istanbul.
Mereka menyita fasilitas termasuk stasiun televisi dan juga jembatan. Komplotan kudeta ini menuduh Erdogan dan partai AKP merusak demokrasi dan merusak supremasi hukum di Turki. Erdogan yang saat itu berlibur kemudian bergegas kembali ke Istanbul. Ia kemudian menggunakan media sosial untuk memobilisasi para pendukungnya. Setelah itu, komplotan kudeta segera dikalahkan oleh unit militer dan warga sipil yang setia kepada Erdogan. Namun dampak dari kejadian ini harus dibayar dengan nyawa yang sangat mahal, karena hampir 300 orang yang sebagian besar adalah warga sipil tewas dalam konfrontasi selama kudeta tersebut. Setelah itu, pemerintah Turki kemudian melakukan pembersihan besar-besaran. Mereka menyingkirkan puluhan ribu tentara, petugas polisi, guru, dan pegawai negeri sipil dari pekerjaan mereka karena dianggap bersimpati dengan kudeta, dan sebagiannya dipenjara oleh pemerintah Turki. Sebelum digelarnya pemilu Turki 2023 putaran pertama, sejumlah lembaga survei di Turki mengaku sudah melakukan survei. Dalam survei mereka mengatakan kalau Erdogan akan kalah dalam satu putaran saja. Saingan Erdogan, yakni Kemal Kılıçdaroğlu, yang juga adalah oposisi di pemerintahan Erdogan sebelumnya, disebut akan meraih lebih dari 50% suara sebagai syarat untuk menang dalam satu putaran pemilu. Misalnya saja dalam salah satu survei yang diterbitkan menunjukkan bahwa Kemal Kılıçdaroğlu akan menang 50,9% suara. Lembaga-lembaga survei ini menyebut bahwa rakyat sudah jengah dengan pemerintahan Erdogan di tengah krisis ekonomi yang terus mencekik Turki. Erdogan juga dianggap tak becus mengatasi dampak gempa dahsyat yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Saat gempa itu terjadi, pemerintahan Erdogan panen kritik karena dianggap lamban dalam merespon gempa. Mereka juga disalahkan karena banyak gedung yang roboh dan korban yang berjatuhan. Jadi, jika kita simpulkan, setidaknya ada 3 faktor besar yang membuat Erdogan diprediksi akan kalah dalam pemilu Turki 2023 ini. Pertama adalah krisis ekonomi Turki yang masih terus berlangsung. Kedua adalah respon pemerintah Erdogan yang dianggap lambat dalam menangani gempa di Turki. Ketiga, pemerintah Erdogan dianggap menjelma menjadi pemerintah yang otoriter karena sudah puluhan tahun berkuasa. Namun hasil pemilu Turki putaran pertama menunjukkan hal sebaliknya. Erdogan justru memenangkan 49,5% suara. Sementara itu, pesaing utamanya yakni Kemal Kılıçdaroğlu hanya mendapatkan 44,96% suara. Ketua salah satu lembaga survei di Turki, yakni Mehmet Ali Kulat, sendiri mengakui perbedaan hasil ini. Ia menyalahkan survei yang dipersulit oleh faktor-faktor termasuk gempa besar yang melanda Turki pada Februari dan adanya bulan suci Ramadan. Sementara itu, ahli strategi perkembangan pasar SIB, Erik Meyerson, memiliki pandangan yang berbeda soal kemenangan Erdogan dalam pemilu Turki putaran pertama. Dia mengatakan bahwa sama seperti di berbagai negara lainnya, survei di Turki juga bisa salah, apalagi jika warga tak jujur ketika mengikuti jejak pendapat tersebut. Dia menyebut bahwa pemilih mungkin memberikan sinyal yang menyiratkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintahan Erdogan, dan hal ini meningkatkan pandangan mereka tentang partai oposisi pemerintah. Akan tetapi, menurut Meyerson, mereka ini akan tetap saja mendukung petahana di dalam pemilu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.